Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Oya Mulfi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya ingin ajak teman-teman untuk jalan-jalan bersama saya ke Kota Rabat. Yuk kita capcus. Kota Rabat adalah ibu kota Maroko dengan luas 117 km persegi. Jika kita bandingkan dengan kota di Indonesia, kota ini seperti Bogor, meski Bogor lebih luas sedikit, karena luas Bogor 118,5 km persegi. Didirikan pada abad ke-12 oleh penguasa Al-Muhaddab Al-Mu'min sebagai kota militer. Pada tahun 1912, Prancis mendirikan protektorat atas Maroko dan menjadikan Rabat sebagai kota pusat administrasi. Ketika Maroko mencapai kemerdekaannya, kota ini menjadi ibu kota dari negara kerajaan Maroko. Sekarang kita memasuki area Agdal. Kata Agdal berasal dari bahasa Amazik yang berarti taman atau tanah penggembalaan yang dilindungi dan dilarang untuk umum. Tempat yang disebut Agdal saat ini terutama di daerah perkotaan pada awalnya merupakan lahan penggembalaan kuda milik pemerintah. Secara umum istilah Agdal berkonotasi sesuatu yang bersifat pribadi atau terlarang. Bahasa Amazik ini adalah bahasa yang digunakan etnis Berber. Kelompok etnis Berber ini berasal dari Afrika Utara termasuk Maroko salah satunya. Kawasan ini sangat strategis dan nyaman. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya pernah tinggal di Agdal sebelum kami pindah ke Casablanca. Di Agdal ini kita dapat menemukan klinik kesehatan, kafe, restoran, patisserie, toko-toko baju terkemuka sampai masjid besar. Bahkan untuk sarana transportasinya juga dekat dengan stasiun tramway. Di Agdal ini ada juga loh stasiun kereta yang disebut Gare Rabat Agdal. Stasiun yang menghubungkan kota Rabat dengan kota lainnya yang ada di Maroko. Kira-kira dari Agdal kita mau kemana ya? Teman-teman masih bersama saya kan? Ini adalah salah satu keunikan di kota Rabat. Dalam kota terdapat bangunan seperti benteng, dan di dalamnya masih ada kota lagi. Setelah menikmati hijaunya rumput di depan bangunan seperti benteng, kami ingin memasuki pintu bangunan ini. Kira-kira ada apa ya di balik pintu kecil ini? Ada yang saya ingin perlihatkan kepada teman-teman. Familiar kan dengan namanya? Ya, nama tempat ini adalah Avenue Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Sebagai orang Indonesia, saya pastinya bangga dong. Nama Presiden Republik Indonesia pertama ini diabadikan di salah satu nama jalan yang ada di Kota Rabat, sebagai penghormatan atas jasa Presiden Soekarno menggalang kekuatan
negara-negara dunia ketiga dalam konferensi Asia Afrika. Dari Avenue Soekarno, kita mau kemana lagi ya? Teman-teman, di depan kita terlihat sebuah bangunan benteng yang besar dan megah. Apa ya nama bangunan ini? Nama tempat ini adalah La Kasbah des Sudaya atau Kasbah Udaya. Kasbah Udaya adalah bangunan benteng yang pada awalnya dibangun untuk pos pertahanan pada masa dinasti Umayyah. Pembangunan kasbah ini dibangun oleh Khalifah Al-Muhad Yaqub Al-Mansur antara tahun 1195 dan 1199, meneruskan pembangunan yang sebelumnya dibangun oleh Abdul Al-Mu'min pada tahun 1150. Penasaran gak dengan apa yang ada di balik bangunan ini? Tetap ikuti kami ya. Ternyata di balik benteng ini adalah pemukiman penduduk yang dilengkapi dengan masjid, tempat beraktivitas masyarakat untuk kegiatan usaha. Seperti yang saya lihat, ada toko roti, rumah makan, barbershop, pos polisi pun ada di tempat ini. Setelah berjalan menuju bagian belakang pemukiman penduduk, sampailah kami ke area yang luas ini. Dari tempat ini kita dapat memandang Laut Atlantik. Masya Allah, indahnya. Oh iya, saya belum beritahukan jarak antara kota Rabat dengan Casablanca sekitar 90 km, ditempuh dengan waktu kurang lebih 1 jam. Teman-teman, setelah saya menginfokan jarak dan waktu tempuh antara Rabat dan Casablanca, maka selesai sudah jalan-jalan kita hari ini. Saat ini kami sudah menuju ke arah tol Casablanca.
Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa ya subscribe, aktifkan lonceng, like, share, plus komen. Terima kasih untuk semua. Sampai jumpa lagi. Masalama.